kita masukkan ke dalam jerigen penampungnya untuk pertanaman 100 mili ya. Jadi nih para sahabat ini, buahnya masih sangat genjah. Efeknya juga saya dapatkan pada tanaman timun saya ini ya, para sahabat tani. Nih, alhamdulillah buahnya lurus-lurus dan juga lebat ya. Jadi di setiap ketiak daun itu muncul bunga-bunga nih. Bahkan yang kan hanya pada cabai dan timun saja ya. Ini saya juga menanam buncis. Nih efeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua. Jumpa lagi bersama channel Bazar Organik. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya akan berbagi kepada para sahabat taniku semua untuk membuat pupuk organik sendiri ya. Jadi selain kita memberikan pupuk kimia yang kita beli di toko, tentunya kita harus pandai dan juga kreatif untuk membuat pupuk organik sendiri. Di mana manfaat dari pembuatan pupuk organik ini, selain kita lebih irit biaya, khasiat dari pupuk organik yang akan saya bagikan ini tidak kalah ya dengan pupuk kimia yang kita beli di toko. Nah oke, para sahabat-sahabat taniku semua, jadi tanpa berlama-lama ya, langsung saja ini akan saya bagikan video lengkapnya ya. Jadi di video ini akan saya bagikan bagaimana cara untuk pembuatan pupuk organik ini. Jadi saya akan langsung praktekkan untuk cara pembuatannya, kemudian apa saja bahannya, selanjutnya cara pengaplikasiannya, dan yang terakhir yaitu pembuktiannya ya, ataupun efek setelah diberikan ke tanaman. Oke para sahabat ini semua, silakan simak ya, dan nanti juga akan saya sertakan juga lah ya cara pembuatannya dan juga bahan-bahannya di deskripsi. Nanti kalau sahabat ini lupa, silakan lihat di deskripsi video ini. Oke, untuk bahan-bahan dan juga alat-alatnya, yang pertama yaitu kita siapkan jerigen kapasitas 5 liter ya. Jadi untuk pembuatan ini saya akan membuat pupuk sebanyak 5 liter. Dan di sini saya tidak menggunakan air ya. Airnya hanya menggunakan pupuk katalis dan juga jakaba ya. Oke, untuk bahan-bahannya yang pertama yaitu pepaya. Pepaya ini kita memerlukan satu buah pepaya. Kemudian selanjutnya telur 1 biji. Ini telur mengandung protein, kalsium, fosfor. Kemudian yang selanjutnya yaitu susu kental manis, dimana dia mengandung sangat banyak sekali vitamin-vitamin, mineral, kalium, kalsium, fosfor, seng. Itu lengkap sekali ya dalam susu kental manis ini. Selanjutnya yaitu terasi, dimana terasi ini mengandung tinggi protein ya, dan nanti ketika kita lakukan fermentasi, dia akan dipecah oleh enzim yang ada pada pepaya ini dan diubah menjadi asam amino. Kemudian yang terakhir yaitu MSG ataupun micin. Nah selanjutnya untuk bahan yang selanjutnya yaitu pupuk katalis ya, ataupun pupuk serbaguna. Ini yang saya buat sendiri, kemarin sudah saya bagikan videonya. Nah ini penampungnya. Nah, jadi ini sangat multiguna sekali. Ketika saya akan membuat pupuk, saya cukup menggunakan ini tanpa menggunakan E4 ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu jakaba. Nah, jakaba ini juga sangat terkenal sekali di mana-mana di Indonesia, bahkan di luar negeri, tentang manfaat dan juga khasiatnya. Nah untuk langkah yang pertama yaitu kita haluskan buah pepayanya ya. Karena saya tidak memiliki blender untuk membuatnya, untuk menghaluskannya, jadi saya cukup menggunakan sendok seperti ini. Jadi saya kerok-kerok seperti ini. Jadinya seperti ini ya para sahabat tani, dia lembek kemudian mengeluarkan cairan. Nah selanjutnya untuk pepayanya ini kita masukkan ke dalam pupuk katalisnya ya, ataupun pupuk dekomposernya. Di pupuk dekomposernya ini kita memerlukan 2 liter air ya, 2 liter kita ambil dari penampungnya ini. Selanjutnya kita masukkan pepayanya ya. Jadi pepaya ini selain mengandung kalium yang tinggi, dia juga mengandung enzim papain yang nantinya akan memecah protein menjadi asam amino ya. Nah, kita masukkan buah pepayanya, masukkan ya sambil diremas-remas seperti ini.
Selanjutnya setelah buah pepaya kita masukkan, yang kedua yaitu susu kental manisnya ya. Susunya 1 saset saja. Nah, setelah susu kemudian selanjutnya kita masukkan telurnya. Nah, setelah telur yang mengandung protein dan juga fosfor dan juga kalsium, selanjutnya yaitu yang selanjutnya kita masukkan terasi ya, sebanyak 3 biji. Nah, terasi ini mengandung tinggi protein, nanti akan dipecah oleh enzim papain yang ada dalam pepaya, kemudian dia berubah menjadi asam amino ya. Nah, setelah terasinya kita masukkan, selanjutnya kita masukkan MSG ataupun micin. Nah, micin ini kita memerlukan 3 sendok ya, seperti ini, bisa 3 sendok makan. 3 sendok makan kita masukkan MSG nya 2, 3. Nah, kemudian setelah kita masukkan semua bahan-bahannya tadi, kemudian kita lakukan peremasan ya, seperti ini, agar supaya semua bahan-bahan yang kita masukkan tadi hancur dan juga mengeluarkan kandungan-kandungan yang ada di dalam bahan-bahan tadi. Nah, oke, setelah dirasa sudah terlarut dan juga tercampur semua bahan-bahannya tadi, kemudian yang terakhir yaitu kita tambahkan jakaba sebanyak 3 liter ya, karena ini air dari pupuk katalisnya itu sebanyak 2 liter. Karena kita akan membuat 5 liter, maka kita menambahkan jakaba sebanyak 3 liter ya, sahabat tani. 1, 1/2. Nah, ini setengahnya, jadi sudah 5 liter. Setelah jakabanya kita masukkan, nah langkah yang selanjutnya yaitu kita masukkan ke dalam jerigen penampungnya untuk kita lakukan fermentasi ya. Kita tuangkan. Nah, kita masukkan semuanya ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu kita lakukan penjemuran ya, para sahabat tani. Kita jemur di bawah terik matahari. Nah, karena di sini juga akan saya memancing untuk bakteri PSB-nya ya, bakteri fotosintesis. Nah, selanjutnya para sahabat tani semua, setiap 2 hari sekali jangan lupa kita lakukan pengocokan seperti ini. Setelah itu kita buka tutupnya ya untuk membuang gasnya. Nah, seperti ini kita buka sedikit saja. Nah, oke, setelah selesai tahap fermentasi minimal 1 minggu ya para sahabat tani, ini sudah bisa langsung kita aplikasikan ke tanaman kita. Dan baunya ini sangat kurang sedap ya, karena ini merupakan asam amino bahan berbahan protein ya, jadi baunya sangat kurang sedap. Tapi tidak masalah ya, walaupun baunya kurang sedap, yang penting efek untuk tanaman kita itu sangat baik sekali. Nah, untuk cara aplikasinya yaitu dengan cara dikocor ya, dikocor ke bagian perakaran. Nah, untuk dosisnya, dosis kocor yaitu 200 ml per 10 liter air. 200 ml per 10 liter air ya. Kemudian kita aduk seperti ini. Nah, untuk aplikasi spray itu sahabat tani gunakan separuhnya ya, atau sekitar 100 ml. Kemudian pengaplikasiannya dikocorkan ke bagian perakaran per tanaman 100 ml ya. Jadi kapasitas gelas ini 200 ml, saya berikan jadi 2, saya jadikan 2 tanaman, 1, 2. Nah, ini tanaman ya. Jadi efeknya seperti ini ke tanaman cabai saya. Walaupun sudah tua, daunnya sudah keriput-keriput, tapi buahnya masih tetap optimal. Nih para sahabat tani, buahnya masih sangat genjah, sangat banyak. Tuh efek dari asam amino, dia sangat mengkilap sekali buahnya. Kemudian buahnya sangat keras sekali sahabat tani. Nih sangat keras. Kemudian efeknya juga saya dapatkan pada tanaman timun saya ini ya, para sahabat tani. Nih
Alhamdulillah buahnya lurus-lurus dan juga lebat ya. Jadi di setiap ketiak daun itu muncul bunga-bunga nih. Bahkan yang di atas juga nih. Di atas sudah muncul bakalan buah nih para sahabat tani. Dan bukan hanya pada cabai dan timun saja ya. Ini saya juga menanam buncis. Nih efeknya. Dia cepat sekali berbuah ya. Jadi fase vegetatifnya ini sudah terputus ya. Oke, jadi semoga video ini bisa bermanfaat untuk para sahabat teknik semua. Selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian. Dan jika sahabat tani ingin memberikan kritik dan juga saran, serta jika ada pertanyaan silakan tulis ya di kolom komentar. Nanti akan langsung saya jawab. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.